hukum, politik, sosial, budaya, pendidikan, serba-serbi. Media Indonesia terdepan. Pers KPK Tipikor. Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Transformasi kinerja General Manager PDAM Renjang Lebong berkembang sangat signifikan. Kantor PDAM Kabupaten Renjang Lebong yang beralamatkan di Jalan Poros Lintas Curug Lubuk Linggau, Kesambe Baru, Curug Bengkulu. Kinerja PDAM Renjang Lebong yang dipimpin oleh General Manager Bapak Hendra Noviansa SEMM, patut diacungi jempol. Pasalnya pelayanan yang prima yang dilakukan staf dan karyawannya cukup memuaskan pelanggan PDAM. Hasil wawancara tim KPK Tipikor dengan Bapak Hendra Noviansa menerangkan, pelayanan prima yang dilakukan oleh staf karyawannya berkat kerjasama semua pihak antara pimpinan, staf dan seluruh karyawan PDAM dengan baik. Media Pers KPK Tipikor mengapresiasi kinerja yang sangat profesional atas pelayanan kepada masyarakat dan pelanggan pengguna air bersih. Di Kabupaten Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu, Rizal Wajo SH melaporkan. Tahun itu hingga saat ini, pertama di bidang administrasi, kedua ada juga fisik, dan yang ketiga gabungan. Jadi di sisi administrasi, kita mengubah banyak yang dilakukan direktur itu di tataran teknis. Jadi beberapa yang di tataran teknis kita ubah, kita hilangkan, kita delegasikan kepada Kabak maupun Kasubag. Dengan begitu, maka direktur akan fokus pada tataran manajerial atau kebijakan ataupun konsep. Selain itu, kita juga melakukan perubahan dalam hal fisik, di mana dahulu Posatpam hanya dalam ruang lingkup atau posisi yang sempit, kini bisa lebih lebar kembali, lebih luas, jadi karyawan di situ bisa lebih nyaman. Ada juga beberapa tempat seperti WC, pintu yang sudah rusak kita perbaiki, tujuannya agar karyawan semakin semangat, nyaman dalam bekerja. Itu beberapa upaya yang kita lakukan. Dari sisi pembayaran, perubahan yang dilakukan dulu dan sekarang lebih jelas akan dijelaskan oleh Kasubag Hubungan Langganan, Pak John. Nah, kita menjelaskan bahwa kalau dahulu belum online, mulai 2012 sudah online. Nah, namun 2012 sampai tahun yang tepatnya adalah sekitar tahun 2023, itu online hanya dengan satu aplikasi, satu perusahaan. Nah, saat ini 2023 sampai 2024, online itu bisa di mana-mana. Jadi bisa lewat Indomaret, kantor pos, Dana, ataupun Tokopedia, itu sedang diproses. Nah, di Indomaret ada di mana-mana di Kabupaten Renjang Lebong. Kantor pos juga ada beberapa tempat, termasuk loket-loket masyarakat Mitra Perdana Indonesia juga sudah ada. Itulah kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk membayar tagihan air dengan tepat waktu. Ini seperti apa, Pak? Untuk di bagian hubungan langganan, pada tahun yang lalu kita itu sistem pembayaran kita masih punya sistem online, cuman hanya berpaku di satu titik, ibaratnya satu aplikasi yang bisa pembayaran. Nah, pada tahun 2024 ini kita sudah bisa melakukan pembayaran di berbagai titik, misalkan bisa di Dana, bisa di Indomaret, di kantor pos. Sekarang kita sedang mengacu ke pembayaran di tempat-tempat perbankan seperti Bank BRI, Bank BTN. Nah, sekarang sudah ada pengajuan dari Bank Muamalat sama Bank Mandiri. Nah, untuk kedepannya nanti semua tempat-tempat pembayaran itu kita bisa bukakan online-nya supaya masyarakat itu nanti bisa membayar secara pribadi, secara mandiri, tidak lagi membayar harus ke kantor PDAM. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke outlet-outlet pembayaran di seluruh Renjang Lebong, Bengkulu khususnya, bisa maupun di seluruh Indonesia karena Indomaret ada di seluruh Nusantara, begitu Pak. Mungkin ada tambahan lain? Untuk program-program kita ini ke depan ini harus kita laksanakan secepat mungkin supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih optimal. Pak John, mohon maaf,
Ada berapa tadi yang dari kaitan dengan bank mau mualat sama bank mandiri? Nah, Hubungannya seperti apa nanti itu ke depannya? Nah, jadi untuk hubungan kita antara PDAM dengan bank-bank ini itu hanya sekedar kerjasama pembayaran. Nah, ibaratnya PPOB, mereka kita penyedia jasa, mereka penyedia jasa pembayaran. Gitu, Pak. Berarti dari tiap Indomaret juga bisa ya Pak? Untuk Setiap masyarakat mau store. Setiap Indomaret itu bisa menerima pembayaran PDAM. Nah, jadi kita hanya menunjukkan bukti rekening PDAM yang kita miliki ke Indomaret. Gitu. Cukup Pak? Cukup. Berkaitan dengan pengaduan pelanggan, pelanggan bisa melapor gangguan air ke nomor chat WA Center yang disiapkan. Yang kedua, pelanggan bisa datang langsung ke kantor Bunda Air Minum Tirta Bukit Kabar Rejang Lebong. Bagi yang datang langsung ke kantor pusat, kita siapkan air minum, atau itu teh botol, susu kotak, intinya ada botol atau kotak ataupun cup minuman disediakan gratis untuk pelanggan. Itu pelayanan yang kami berikan. Kita bisa. Nah, namun di tahun 2023 kami melakukan perubahan di mana pelanggan ini menjadi pelanggan baru harus datang ke kantor pusat. Uangnya harus disetor ke kantor pusat. Jadi unit tidak bisa lagi menerima uang pembayaran. Dalam waktu dekat kami akan melakukan perubahan tahap kedua di mana pembayaran itu dilakukan secara online untuk pemasangan tagihan air, tagihan baru. Dalam waktu dekat lagi, kami akan melakukan menutup semua loket pembayaran yang dilaksanakan oleh karyawan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kabar Rejang Lebong. Kita ingin agar karyawan tidak lagi memegang uang pembayaran tagihan air bulanan. Silakan kantor pos, Indomaret, Dana atau Tokopedia, atau lembaga-lembaga lain nanti yang akan kerjasama mengelola itu. Itu menjadi sumber pemasukan pendapatan bagi yang membuka usaha juga. Jadi dengan begitu kami fokus pada perbaikan pelayanan, menegur, memutus karyawan yang tidak sesuai dengan aturan. Harapan berikutnya adalah kita ingin meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kabar Rejang Lebong. Pak Hendra, selaku penanggung jawab, menurut Pak Hendra dengan bagian staf-staf Pak Hendra ini seperti apa Pak programnya? Jadi kinerja saat ini kita lihat lebih bagus dan terus meningkat, di mana yang selama ini di beberapa desa atau kelurahan mengalir hanya 12 jam pembagian air, saat ini sudah mengalir 24 jam. Jadi itu perubahan yang luar biasa dilakukan oleh kawan-kawan di bagian teknik. Cukup.